Masuk lagi, Bu. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Oke, sekarang kakak kelasnya tolong dipimpin teman-temannya. Seluruhnya bersiap, gerak, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar dalam hati. Doa mulai. Doa selesai. Oke, tolong didengarkan dulu namanya. Heria Samhirda, Ikmar, Wahyu Putradio, Muhammad Aryadi, Wahyuni, Islamia, Andi Magufira, Nurlela, Hadir, Bu. Nurlaili, Munawar, Firawati, Gitalis Aulia, Hadir, Bu. Nurul Inayah, Nurul Hikmah, Misda Khairani. Jadi alhamdulillah ini hadir semua ya. Oke. Sekarang Ibu mau tanya, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini? Siap, Bu. Siap. Bagaimana perasaannya? Senang atau sedih? Senang. Oh, senang. Alhamdulillah kalau masih senang. Apalagi kan ini masih pagi, jadi mungkin masih semangat semuanya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya, di sini ada yang tahu penyakit atau gangguan apa saja yang biasa mengenai sistem pencernaan pada manusia? Oke, ya silakan. Diare. Oke, jadi katanya diare. Yang lain? Ma. Oke. Yang lain lagi? Oke, sembelit. Masih ada yang ditahu selain diare, ma, dan sembelit? Masih ada penyakit sistem tercerna.
3.7 menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada sistem pencernaan dan mengaitkannya dengan nutrisi dan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan proses pencernaan serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem pencernaan manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Kemudian KD47 menyajikan hasil uji makanan dan analisis tentang kelainan pada struktur dan fungsi jaringan pada organ-organ pencernaan yang menyebabkan gangguan sistem pencernaan manusia melalui berbagai media presentasi. Oke, kemudian indikatornya itu ada 2, yaitu menganalisis kelainan atau gangguan pada sistem pencernaan manusia dan teknologi cara penanggulangannya, kemudian menyajikan hasil analisis tentang kelainan pada struktur dan fungsi jaringan pada organ-organ pencernaan yang menyebabkan gangguan sistem pencernaan manusia dalam berbagai bentuk media presentasi. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ada 3. Yang pertama, menjelaskan berbagai macam penyakit atau gangguan bioproses sistem pencernaan manusia. 2. Mengumpulkan data informasi kelainan-kelainan yang mungkin terjadi pada sistem pencernaan manusia dari berbagai sumber sebagai tugas mandiri dan melaporkan dalam bentuk tertulis. Kemudian yang ketiga, menyajikan hasil analisis tentang kelainan pada struktur dan fungsi jaringan pada organ-organ pencernaan yang menyebabkan gangguan sistem pencernaan manusia dalam berbagai bentuk media presentasi. Oke, jadi sekarang tolong diperhatikan dulu gambar yang ada di atas. Ini kira-kira kalau menurut pengamatan kalian, ini gambar orang yang menderita penyakit apa? Oke, jadi orang ini menderita penyakit MA. Oke, jadi ini pertanyaan yang pertama, faktor apa yang menyebabkan penyakit MA? Oke, yang pertama cara makan. Apa lagi? Nah, lambat makan, berarti pola makannya ini tidak teratur toh? Kemudian apa lagi kira-kira faktornya yang menyebabkan orang tersebut menderita penyakit MA? Depresi. Apa lagi? Kekurangan minum air putih. Apa lagi? Tadi kan masalah pola makan. Kemudian yang kedua katanya stres atau emosi. Kemudian yang ketiga kekurangan air mineral atau kurang minum. Kemudian kira-kira bagaimana cara penanganan sehingga kita tidak menderita atau mengalami penyakit MA? Oke, jadi yang pertama kita memperbaiki dulu pola makan. Kemudian yang kedua, menghindari makanan yang pedas. Ketiga apa kira-kira? Sehingga kalian tidak mengalami yang namanya penyakit MA. Jadi yang pertama tadi mengatur pola makan. Kemudian yang kedua tidak makan makanan yang pedas. Apalagi? Kenapa? Mengurangi mengkonsumsi makanan berminyak dan berlemak. Oke, jadi ini sudah bagus semua jawabannya. Halo? Oke, sekarang tolong didengarkan namanya. Ibu akan membagi kelompok.
jadi itu tadi nama-nama kelompok 1 sampai 4. Ini sudah diatur semua posisinya. Oke, jadi yang pertama itu silahkan ditulis dulu nama-nama kelompoknya. Kemudian silahkan dibaca petunjuk yang ada pada LKPD. Kemudian silahkan dikerjakan. Silahkan ditulis nama-namanya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu jenis gangguan atau penyakit. Yang pertama, malnutrisi. Organ yang mengalami gangguan atau penyakit pankreas. Penyebab berupa pola makan yang buruk, kondisi atau pencernaan atau penyakit lain. Akibat bagi tubuh akan mengalami masalah jangka pendek dan jangka panjang, pemulihan yang lambat dari luka dan penyakit, dan resiko infeksi yang lebih tinggi. Upaya pencegahan: memberikan ASI eksklusif penuh, asupan nutrisi tubuhnya, memberikan suplemen memenuhi asupan iodium. Yang kedua, diare. Organ yang mengalami gangguan atau penyakit usus besar. Penyebab disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri yang berasal dari minuman dan makanan yang dikonsumsi. Akibat dehidrasi ringan hingga berat. Upaya pencegahan: selalu menjaga kebersihan diri dan makanan, misalnya dengan mencuci buah dan sayuran sebelum dimakan, tidak mengonsumsi makanan atau minuman air yang belum matang, dan rajin cuci tangan. Jenis gangguan atau penyakit yang ketiga yaitu MAG lambung. Jenis penyakit yaitu MAG, organ lambung. Penyebab karena infeksi, cedera, konsumsi rutin pil pereda nyeri yang disebut sebagai NSAID, dan terlalu banyak alkohol. Akibat menyebabkan peradangan yang dapat merusak jaringan di kerongkongan. Upaya pencegahan: hindari mengonsumsi makanan yang memicu penyakit MAG seperti makanan pedas, panas, berminyak, dan berlemak. Jenis yang keempat, hepatitis, organ hati. Penyebab umumnya disebabkan oleh virus, minuman alkohol, penyakit autoimun, serta racun atau obat-obatan tertentu. Akibat demam, rasa letih, hilang nafsu makan, rasa mual, sakit perut, air seni berwarna tua, warna kekuningan pada mata dan kulit. Upaya pencegahan: menghindari kontak dengan orang yang sakit, memastikan makanan yang dikonsumsi dalam keadaan matang dan bersih. Yang kelima, obesitas, organ jantung. Penyebab umumnya disebabkan karena gaya hidup tidak sehat, misalnya kebiasaan makan makanan tinggi gula dan lemak, dan jantung, dan jarang berolahraga fisik. Akibat serangan jantung koroner, stroke, diabetes mellitus, dan hipertensi. Upaya pencegahan: batasi konsumsi gorengan dengan lemak, tidak merokok dan minum minuman beralkohol, batasi konsumsi karbohidrat. Dan yang pertama, dari hasil pengamatan dan studi pustaka yang kalian lakukan, gangguan atau penyakit apa saja yang disebabkan oleh mikroorganisme? Jelaskan. Yang pertama, diare merupakan salah satu penyakit pencernaan yang umumnya ditemukan. Penyakit ini dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit maupun virus. Yang kedua, disenteri. Disenteri adalah penyakit usus yang menyebabkan diare yang disertai lendir dan darah. Gejala disenteri ditandai dengan diare, rasa mual dan muntah, demam, dan kram perut. Yang nomor dua, dari hasil pengamatan dan studi pustaka yang kalian lakukan, gangguan atau penyakit apa saja yang disebabkan oleh pola makan? Jelaskan. Yang pertama, kelebihan berat badan. Pola makan teratur itu tidak sehat. Pola makan tidak teratur itu tidak sehat, dan bahkan sebenarnya tidak membuat kita menjadi kurus, malah bisa menyebabkan penambahan berat badan. Yang kedua, gangguan pencernaan. Makan terlalu cepat dapat menyebabkan mual dan gangguan pencernaan karena tidak mengunyah makanan dengan benar. Maka dibutuhkan lebih banyak asam lambung untuk membantu mencernanya di kemudian hari. Yang ketiga, berdasarkan hasil pengamatan yang kalian lakukan, apa yang akan terjadi pada proses pencernaan makanan jika salah satu organ pencernaan mengalami gangguan atau penyakit?
Jika salah satu organ pada sistem pencernaan mengalami gangguan, maka kemungkinan yang akan terjadi pada organ lain pun bisa terhambat dan proses pencernaan tidak berfungsi dengan baik. Yang keempat, jelaskan mengapa ketika kita makan penting sekali untuk mengunyah makanan dengan benar. Karena pada saat kita tidak mengunyah makanan dengan benar, contohnya pada saat kita makan daging, pasti tenggorokan kita akan sakit dan berbahaya pada sistem pencernaan. Makanan yang dikunyah sampai menjadi partikel kecil dapat dicerna dengan mudah oleh tubuh sehingga tidak perlu bekerja keras dalam mencerna. Yang kelima, ukurlah tinggi badan dan massa tubuh kalian, kemudian hitung dan analisislah indeks massa tubuh atau IMT kalian untuk mengetahui termasuk ke dalam kriteria manakah IMT tubuh kalian. Kemudian jelaskan upaya yang bisa kalian untuk memperbaiki atau mempertahankan agar IMT kalian tetap normal sehubungan dengan pola makan yang sudah kalian terapkan saat ini. IMT saya yaitu 18,9 termasuk dalam kategori normal. Upayanya yaitu dengan mengurangi asupan gula dan menghindari gorengan dan memperbanyak sayuran hijau, sayuran kaya serat dan air bisa membuat perut kenyang. Yang keenam, tulislah pengalaman pribadi yang kalian alami mengenai gangguan pada sistem pencernaan dan apa saja upaya yang kalian lakukan agar terhindar dari gangguan atau penyakit tersebut. Yaitu diare. Upayanya mengonsumsi obat diare atau sakit perut, mencuci tangan sebelum makan, menghindari makanan yang pedas atau yang terlalu panas. Sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Oke, jadi kelompok lain ada yang mau ditanyakan ke kelompok 4? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Makanan apa saja yang menyebabkan gangguan pencernaan? Katanya makanan apa saja yang bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Ada lagi? Jadi supaya sekalian ditampung dulu pertanyaannya. Masih ada? Masih ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 4? Bagaimana kelompok lain? Ada? Atau silakan dijawab dulu untuk kelompok 4. Kayaknya temannya baru berdiskusi. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yaitu makanan apa saja yang bisa mengganggu sistem pencernaan, yaitu makanan yang terlalu banyak mengandung lemak dan makanan yang terlalu pedas. Mungkin itu saja jawaban dari kami. Bagaimana? Apakah diterima atau ada sanggahan? Kelompok lain bagaimana? Oke, silakan. Makanan apa saja yang dapat mengatasi gangguan pencernaan? Oke, katanya makanan apa saja yang bisa mengatasi gangguan sistem pencernaan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yaitu makanan apa saja yang bisa mengatasi gangguan sistem pencernaan. Baik, makanan yang dapat mengatasi gangguan sistem pencernaan yaitu sayuran hijau, sayuran kaya serat, dan air bisa membuat perut kenyang.
Mungkin itu saja jawaban dari kami. Apakah diterima atau ada sanggahan? Baik, diterima. Oke, jadi dengan berakhirnya persentase kelompok 4, berikan aplaus dulu. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Kelompok 1, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tabel pengamatan malnutrisi organ yang mengalami gangguan atau penyakit pankreas, penyebab berupa pola makan yang buruk, kondisi pencernaan atau penyakit lain. Akibat bagi tubuh akan mengalami masalah kesehatan jangka pendek dan jangka panjang, pemulihan dari luka dan penyakit. Upaya pencegahan memberikan ASI eksklusif, penuhi asupan nutrisi tubuhnya dan memberikan suplemen memenuhi asupan yodium. 2. Diare. Organ yang mengalami gangguan atau penyakit usus besar. Penyebab disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri yang berasal dari minuman dan makanan yang dikonsumsi. Akibat bagi tubuh dehidrasi ringan hingga berat. Upaya pencegahan selalu menjaga kebersihan diri dan makanan, misalnya dengan mencuci buah-buah dan sayur sebelum dimakan, tidak mengkonsumsi makanan atau minuman air yang belum matang. 3. MAG. Organ yang mengalami gangguan atau penyakit lambung. Penyebab karena infeksi, diare, cedera, konsumsi rutin pil mereda nyeri yang disebut sebagai NSAID. Akibat bagi tubuh menyebabkan peradangan yang dapat merusak jaringan di kerongkongan. Upaya pencegahan, hindari mengkonsumsi makanan yang memicu penyakit MAG seperti makanan pedas. 4. Hepatitis. Upaya yang mengalami gangguan atau penyakit hati. Penyebab umumnya disebabkan oleh virus dan minuman alkohol. Akibat bagi tubuh, demam, rasa lebih hilang nafsu makan. Upaya pencegahan, hindari kontak dengan orang yang sakit. 5. Obesitas. Upaya mengalami gangguan atau penyakit jantung. Penyebabnya umumnya disebabkan karena gaya hidup tidak sehat, misalnya kebiasaan makan makanan tinggi gula dan lemak. Akibat bagi tubuh, serangan jantung koroner, stroke. Upaya pencegahan, batasi konsumsi gorengan dan lemak. Nomor 1, dari hasil pengamatan dan studi pustaka yang kalian lakukan, gangguan atau penyakit apa saja yang disebabkan oleh mikroorganisme? Jelaskan. A. Disentri. Disentri adalah penyakit infeksi usus yang menyebabkan diare disertai lendir atau darah. Gejala tersebut antara lain diare, rambut perut, demam, mual dan muntah fases berdarah. B. Tuberkulasi adalah suatu penyakit bakteri menular yang berpotensi serius, terutama mempengaruhi paru-paru. Gejalanya tersebut antara lain batuk yang berlangsung lama atau 3 minggu atau lebih, dan batuk berdahak. C. Meningitis biasanya disebabkan oleh infeksi virus, tetapi juga bisa oleh bakteri atau jamur. Gejalanya antara lain sakit kepala, demam, dan lihat kaku.
Dua, dari hasil pengamatan dan studi pustaka yang kalian lakukan, gangguan atau penyakit apa saja yang disebabkan oleh pola makan? Jelaskan. A. Gangguan pencernaan. Makanan tidak teratur dapat menurunkan efek termal dari makanan yang Anda konsumsi. Efek termal berupa energi yang Anda pakai untuk mencerna dan menyerap zat gizi. Jika Anda makan tidak teratur, gangguan pencernaan dapat terjadi. B. Perubahan hormon. Kebiasaan makan yang tidak konsisten dapat membuat keseimbangan hormon dalam tubuh menjadi terganggu. Ini karena ketika Anda melewatkan waktu makan, tubuh akan menganggapnya sebagai suatu bahaya. C. Kenaikan berat badan. Sebuah penelitian dalam jurnal Nutrients menemukan bahwa kebiasaan makan tidak teratur dapat memengaruhi berat badan. Orang yang terbiasa dengan makan tidak teratur bahkan lebih rentan mengalami kenaikan berat badan dibandingkan orang yang makan secara rutin. Berdasarkan hasil pengamatan yang kalian lakukan, apa yang akan terjadi pada proses pencernaan makanan jika salah satu organ pencernaan mengalami gangguan atau penyakit? Jika salah satu organ pencernaan terganggu, maka akan mengganggu sistem pencernaan dan menyebabkan penyakit yang berdampak kepada sistem pencernaan. Jadi, jika salah satu organ pencernaan terganggu, maka akan memicu timbulnya penyakit sistem pencernaan. Nomor 4, jelaskan mengapa kita makan penting sekali untuk mengunyah makanan dengan benar. Karena dengan mengunyah makanan sampai halus, kita dapat mencegah diri kita tersedak makanan, dan makanan yang dikunyah sampai halus akan lebih mudah dicerna oleh tubuh dan dapat juga membuatkan gigi. Karena mengunyah makanan dianggap olahraga bagi mulut. Jumlah tinggi badan massa tubuh kalian, kemudian hitung dan analisis indeks massa tubuh IMT kalian untuk mengetahui termasuk dalam kriteria makanan manakah IMT tubuh kalian. Kriteria IMT bisa kalian lihat pada buku paket halaman 193. Kemudian jelaskan upaya yang bisa kalian untuk memperbaiki dan mempertahankan agar IMT kalian tetap normal sehubungan dengan pola makan yang sudah kalian terapkan. Perwakilan saya IMT 14,1 status IMT kurus. Upaya untuk meningkatkan berat badan: 1. Makan makanan yang tinggi protein, banyak berolahraga, banyak minum air putih, dan lain-lain. Tuliskan pengalaman pribadi kalian mengenai gangguan pada sistem pencernaan dan apa saja upaya kalian lakukan agar terhindar dari gangguan penyakit tersebut. Gangguan pencernaan yang sering saya alami adalah upaya yang saya lakukan adalah mengatur pola makan, menghindari mengkonsumsi makanan bersoda, berkafein, rajin berolahraga, dan lain-lain. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kelompok lain? Ada yang mau ditanyakan? Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1, yaitu apakah makanan bersuhu tinggi dapat mengganggu sistem pencernaan? Kelompok lain masih ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Jadi tolong kelompok 1 dicatat pertanyaannya temannya. Bagaimana cara mengatasi apabila terjadi gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan kita? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu apakah makanan bersuhu tinggi dapat mengganggu sistem pencernaan?
Makanan yang terlalu panas atau dingin bisa mengganggu sistem pencernaan. Panas makanan yang berlebih dapat mengganggu lapisan lendir yang melapisi saluran pencernaan. Bagaimana kelompok 4 apakah diterima? Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya. Bisa diulangi mungkin pertanyaannya tadi kelompok 3. Kelompok 3 mungkin bisa diulangi pertanyaannya tadi untuk kelompok 1. Bagaimana cara mengatasi apabila terjadi gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan kita? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu bagaimana cara mengatasi gangguan sistem pencernaan. 1. Memperbanyak konsumsi makanan berserat. 2. Punya makanan dengan baik. 3. Jangan terlalu sering menggunakan antasida. 4. Rutin berolahraga dan hindari stres. Bagaimana kelompok 3, apakah diterima atau tidak? Diterima. Oke, jadi bagaimana? Masih ada pertanyaan atau sudah tidak ada? Untuk kelompok 1? Sudah tidak ada? Oke, jadi berikan dulu aplaus untuk kelompok 1. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Tabel pengamatan jenis gangguan atau penyakit malnutrisi, organ yang mengalami gangguan atau penyakit pankreas, penyebab berupa pola makan yang buruk, kondisi pencernaan atau penyakit lain, akibat bagi tubuh, akan mengalami masalah kesehatan jangka pendek dan jangka panjang, pemulihan yang lambat dari luka dan penyakit, dan resiko infeksi yang telah tinggi. Upaya pencegahan, memberikan ASI eksklusif, penuhi asupan nutrisi tubuhnya, memberikan suplemen memenuhi asupan yodium. Yang kedua, diare, organ yang mengalami gangguan atau penyakit usus besar, disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri yang berasal dari minuman dan makanan yang dikonsumsi, akibat bagi tubuh. Dehidrasi ringan hingga berat. Upaya pencegahan, selalu menjaga kebersihan diri dan makanan, misalnya dengan mencuci buah dan sayur sebelum dimakan. Yang ketiga, lambung, karena infeksi cedera konsumsi rutin pil pereda nyeri yang disebut sebagai NSAID dan terlalu banyak alkohol menyebabkan peredangan yang dapat merusak jaringan di kerongkongan. Hindari mengonsumsi makanan yang memicu penyakit MAG seperti makanan pedas, panas, berminyak, dan berlemak. Yang keempat, hepatitis hati, umumnya disebabkan oleh virus, minuman alkohol, penyakit autoimun, serta racun atau obat-obatan tertentu. Demam, rasa letih, hilang nafsu makan, rasa mual, sakit perut, air seni berwarna tua, warna kekuningan pada mata dan kulit. Hindari kontak dengan orang yang sakit, memastikan makanan yang dikonsumsi dalam keadaan matang dan bersih, dan lain-lain. Yang kelima, obesitas jantung, umumnya disebabkan karena gaya hidup tidak sehat, misalnya kebiasaan makan makanan tinggi gula, lemak, dan jarang berolahraga fisik. Serangan jantung koroner, stroke, diabetes mellitus, dan hipertenis. Batasi konsumsi
gorengan dan lemak, tidak merokok dan minum minuman beralkohol, batasi konsumsi karbohidrat. Pertanyaan dan diskusi. 1. Dari hasil pengamatan dan studi pustaka yang kalian lakukan, gangguan atau penyakit apa saja yang disebabkan oleh mikroorganisme? Jelaskan. Disenteri adalah penyakit infeksi unsur yang menyebabkan diare disertai lendir dan darah. Tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Ini dikerap menjadi momok menakutkan dan membuat pengidapannya dijauhi. 2. Dari hasil pengamatan dan studi pustaka yang kalian lakukan, gangguan atau penyakit apa saja yang disebabkan oleh pola makan? Jelaskan. Malnutrisi. Malnutrisi adalah salah satu akibat pola makan tidak teratur dalam waktu yang lama. Kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan ini dikarenakan pola makan tidak teratur, juga dapat menyebabkan metabolisme tubuh melambat yang dapat menyebabkan penambahan berat badan atau mempersulit penurunan berat badan. 3. Berdasarkan hasil pengamatan yang kalian lakukan, apa yang terjadi pada proses pencernaan makanan jika salah satu organ pencernaan mengalami gangguan atau penyakit? Jika salah satu organ pencernaan terganggu, maka akan mengganggu sistem pencernaan dan menyebabkan penyakit yang berdampak kepada sistem pencernaan. Jelaskan mengapa ketika kita makan penting sekali untuk mengunyah makanan dengan benar. Ketika kita makan sangat penting mengunyah makanan hingga lembut agar dapat mencegah Anda tersekat makanan. Makanan yang dikunyah sampai menjadi partikel kecil dapat dicerna dengan mudah oleh tubuh sehingga tidak perlu bekerja keras dalam mencerna. Baik bagi kesehatan mulut, sebab mengunyah dianggap sebagai olahraga yang bisa menguatkan gigi Anda. 5. Ukurlah tinggi badan dan massa tubuh kalian. Kemudian hitung dan analisislah indeks massa tubuh atau IMT kalian untuk mengetahui termasuk ke dalam kriteria manakah IMT tubuh kalian. Rumus dan kriteria IMT bisa kalian lihat pada buku paket halaman 193. Kemudian jelaskan upaya apa yang bisa kalian untuk memperbaiki atau mempertahankan agar IMT kalian tetap normal sehubungan dengan pola makan yang sudah kalian terapkan saat ini. IMT 16,1 upaya yang bisa untuk memperbaiki atau mempertahankan agar IMT tetap normal, yaitu makan makanan yang seimbang, hindari makanan olahan, perbanyak konsumsi sayuran hijau, buat jurnal makanan, jangan biarkan terlalu lapar atau kenyang. 6. Tuliskanlah pengalaman pribadi yang kalian alami mengenai gangguan pada sistem pencernaan dan apa saja upaya kalian lakukan agar terhindar dari gangguan atau penyakit tersebut. Yang pernah kami alami mengenai gangguan pada sistem pencernaan adalah penyakit MA, dan upaya yang kami lakukan agar terhindar dari penyakit MA adalah dengan mengkonsumsi obat anti-cit dan juga dengan pemberian antibiotik, ataupun juga dengan cara mengatur pola makan yang baik, meminum air putih yang cukup, dan rajin berolahraga secara teratur. Bagaimana kelompok lain? Ada pertanyaan? Ya, kelompok 4 dulu. Baik, saya akan memberikan pertanyaan, yaitu makanan apa yang dapat menyebabkan penyakit MA? Oke, katanya makanan apa yang bisa menyebabkan penyakit MA?
yang dapat menyebabkan MA. Contohnya, memakan makanan pedis dan berminyak dan berlemak. Oke, katanya makanan yang bisa menyebabkan penyakit MA salah satunya yaitu makanan yang pedas, berminyak, dan berlemak. Bagaimana kelompok 4? Ya Bu. Terima. Ya Bu. Oke, kelompok 1 silakan dijawab. Bagaimana cara menghindari penyakit MA? Hindari mengonsumsi makanan yang memicu penyakit MA seperti makanan pedas, panas, berminyak, dan berlemak. Bagaimana kelompok 1? Diterima. Kelompok lain sudah tidak ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 3? Sudah tidak ada? Oke, kalau sudah tidak ada, berikan aplaus dulu. Oke, sekarang kelompok yang terakhir. Kelompok 2. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil pengamatan dari kelompok kami. Jenis gangguan yaitu malnutrisi, organ yang mengalami pankreas. Penyebabnya berupa pola makanan yang buruk, kondisi pencernaan atau penyakit lain. Akibatnya akan mengalami masalah kesehatan jangka pendek dan jangka panjang. Upaya pencegahan: memberi ASI eksklusif, penuhi asupan nutrisi tubuhnya, memberikan suplemen memenuhi asupan yodium. Diare, organ yang mengalami usus besar. Penyebabnya yaitu infeksi virus atau bakteri yang berasal dari minuman atau makanan yang dikonsumsi. Akibatnya dehidrasi ringan hingga berat. Upaya pencegahan: selalu menjaga kebersihan diri dan makanan. Penyakit MA, organ yang mengalami lambung. Penyebabnya karena infeksi, cedera, konsumsi rutin pil pereda nyeri yang disebut sebagai NSAID, dan terlalu banyak alkohol. Akibatnya mencegah peradangan yang dapat merusak jaringan di kerongkongan. Upaya pencegahan: hindari konsumsi makanan yang memicu penyakit MA seperti makanan pedas, panas, berminyak, dan berlemak. Yang keempat, hepatitis. Jenis penyakit hepatitis, organ yang mengalami hati. Penyebab umumnya disebabkan oleh virus, minum alkohol, penyakit autoimun, serta racun atau obat-obatan tertentu. Akibatnya demam, rasa letih hingga nafsu makan, rasa mual, sakit perut, air seni berwarna tua. Upaya pencegahan: menghindari kontak dengan orang yang sakit. Yang kelima, obesitas, organ yang mengalami jantung. Penyebab umumnya disebabkan oleh gaya hidup tidak sehat, misalnya kebiasaan makan makanan tinggi gula dan lemak. Akibat bagi tubuh: serangan jantung koroner, stroke, diabetes mellitus, dan hipertensi. Upaya pencegahan: batasi konsumsi gorengan dan lemak, tidak merokok, dan minum minuman beralkohol. 1. Dari pengamatan dan studi pustaka yang kalian lakukan, gangguan atau penyakit apa saja yang disebabkan oleh mikroorganisme? Jelaskan. Malnutrisi adalah salah satu akibat pola makan tidak teratur dalam waktu yang lama dan makanan cepat saji adalah penyebab utama kekurangan gizi. Sembelit biasanya dampak bagi kurangnya mengonsumsi buah dan sayur dan mengakibatkan tubuh kita kekurangan serat. 2. Dari hasil pengamatan dan studi pustaka yang kalian lakukan, gangguan atau penyakit apa saja yang disebabkan oleh pola makan? Jelaskan. Perubahan hormon, kebiasaan makan yang tidak konsisten dapat membuat keseimbangan hormon dan tubuh menjadi terganggu. Ini karena ketika Anda melewatkan waktu makan, tubuh akan menganggapnya suatu bahaya.
3. Berdasarkan hasil pengamatan yang kalian lakukan, apa yang akan terjadi pada proses pencernaan makanan jika salah satu organ pencernaan mengalami gangguan atau penyakit? Jika salah satu organ pencernaan terganggu, maka akan mengganggu sistem pencernaan dan menyebabkan penyakit yang berdampak kepada sistem pencernaan. Jadi, jika salah satu organ pencernaan terganggu, maka akan memicu timbulnya penyakit sistem pencernaan. 4. Jelaskan mengapa ketika kita makan penting sekali untuk mengunyah makanan dengan benar. Mengunyah makanan hingga lembut dapat mencegah Anda tersedak makanan. Makanan yang dikunyah sampai menjadi partikel kecil dapat dicerna dengan mudah oleh tubuh sehingga tidak perlu bekerja keras dalam mencerna. 5. Ukurlah tinggi badan dan massa tubuh kalian, kemudian hitung dan analisislah indeks massa tubuh atau IMT kalian untuk mengetahui termasuk ke dalam kriteria manakah IMT tubuh kalian. Kemudian, jelaskan upaya apa yang bisa kalian untuk memperbaiki atau mempertahankan agar IMT kalian tetap normal sehubungan dengan pola makan yang sudah kalian terapkan saat ini. IMT saya yaitu 18,5 kategori normal. Caranya yaitu dengan mengurangi konsumsi makanan yang berlemak. 6. Tuliskan pengalaman pribadi yang kalian alami mengenai gangguan pada sistem pencernaan dan apa saja yang kalian lakukan agar terhindar dari gangguan atau penyakit tersebut. Penyakit yang pernah saya alami yaitu seperti cara mengatasinya yaitu dengan memperbanyak konsumsi makanan berserat. Makanan berserat merupakan salah satu jenis makanan yang sangat baik dikonsumsi untuk menjaga kesehatan pencernaan. Sekian. Oke, jadi bagaimana kelompok lain? Ada yang memberikan juga? Silakan kelompok 4. Jadi kelompok 2 silakan ditulis pertanyaannya temannya. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ dalam sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik? Katanya apa yang akan terjadi jika salah satu organ sistem pencernaan kita ada yang tidak berfungsi atau mengalami kelainan atau gangguan. Oke, kelompok 1. Yang pertanyaan. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu bagaimana upaya mencegah obesitas. Nah, katanya bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya penyakit obesitas. Kelompok 3 bagaimana? Apa yang terjadi jika gangguan pada sistem pencernaan tidak segera diatasi? Jelaskan. Apa yang terjadi jika gangguan sistem pencernaan? Ulangi dulu. Apa yang terjadi jika gangguan pada sistem pencernaan tidak segera diatasi? Bagaimana kelompok 2? Masih berdiskusi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ tubuh tidak berfungsi? Apabila salah satu organ dalam sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap pembuatan enzim yang terganggu. Ini membuat proses penyerapan makanan tidak berjalan dengan lancar. Ya, bagaimana? Diterima. Selanjutnya, silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 1.
1. Bagaimana upaya untuk mencegah penyakit obesitas? Upaya pencegahannya itu dengan membatasi konsumsi gorengan dan lemak, tidak merokok dan minum minuman beralkohol. Oke, bagaimana kelompok 1? Terima. Oke, pertanyaan yang terakhir dari kelompok 3. Pertanyaan terakhir, silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang akan terjadi jika gangguan pada sistem pencernaan tidak segera diatasi? Apabila gangguan pencernaan tidak segera diatasi, maka dapat menyebabkan masalah yang lebih serius pada sistem pencernaan, seperti pada jaringan esofagus atau bagian perut. Oke, ada bagaimana? Dari kelima. Oke, karena kelompok 2 tadi merupakan yang mempresentasikan hasil KPD-nya yang terakhir, jadi silakan diberikan dulu aplaus untuk dengan berakhirnya persentase dari beberapa kelompok. Jadi tadi itu kita sudah dari 4 kelompok ini sudah memecahkan beberapa dan menganalisis beberapa masalah yang ada pada LKPD. Dan tadi itu ada beberapa jenis gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan manusia. Jadi salah satunya tadi yang dipresentasikan yaitu ada penyakit MA. Jadi penyakit MA dan cara penanggulangannya yaitu dengan tidak mengkonsumsi makanan yang pedas, berlemak dan berminyak. Kemudian yang kedua, mengatur pola makan. Apalagi upaya untuk mengatasi penyakit MA tadi kan sudah dipresentasikan. Hindari mengonsumsi makanan yang memicu penyakit MA seperti makanan pedas, panas, berlemak, dan berlemak. Jadi makanan yang pedas, berlemak, dan panas. Kemudian apalagi selain MA tadi yang kalian presentasikan? Hepatitis. Penanggulangannya bagaimana kalau hepatitis? Menghindari kontak dengan orang yang sakit, memastikan makanan yang dikonsumsi dalam keadaan matang dan bersih. Oke, jadi itu cara penanggulangan atau mengatasi supaya kita terhindar dari penyakit hepatitis. Penyakit hepatitis kan biasa juga disebut dengan radang hati. Oke, jadi itu tadi beberapa contoh dari hasil analisis dan evaluasi yang kalian lakukan. Jadi tadi Ibu lihat dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 semuanya itu pada saat mulai daripada saat mengerjakan LKPD kerjasamanya sangat bagus. Kemudian pada saat mempresentasikan hasil diskusinya juga sudah sangat bagus. Kemudian umpan baliknya, jadi semuanya sudah sangat antusias. Jadi semuanya ini mendapatkan nilai yang sangat bagus. Kemudian yang selanjutnya? Jadi selanjutnya mungkin salah satu dari kelompok ini ada yang bisa menyimpulkan apa yang kalian dapatkan pada hari ini. Mungkin ada yang bisa mewakili dari beberapa kelompok untuk menyimpulkan. Kelompok 4 silahkan yang mau mewakili untuk menyimpulkan pertemuan kita hari ini. Yaitu gangguan pada sistem pencernaan terkadang disebabkan oleh bakteri ataupun virus serta kesalahan pola makan. Jadi disebabkan oleh kesalahan pola makan. Kemudian silakan dikumpulkan LKPD-nya
Oke, jadi sambil menunggu temannya yang untuk mengumpulkan LKPD, Ibu mau tanya bagaimana perasaannya setelah kita melakukan proses pembelajaran Senang Bu. pada pagi hari ini? Masih senang? Ya Nah, karena tadi pagi pada saat di awal proses pembelajaran kan katanya perasaannya senang. Kalau di akhir masih senang? Berarti alhamdulillah kalau masih senang. Oke, jadi untuk pertemuan selanjutnya, jadi silahkan kalian belajar di rumahnya untuk persiapan ulangan harian atau evaluasi kita yang insya Allah akan diadakan pada pertemuan selanjutnya. Jadi jangan lupa belajar baik-baik supaya mendapatkan nilai yang maksimal. Oke, jadi kakak kelasnya tolong dipimpin doa atau disiapkan teman-temannya.